Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang terhormat Bapak Darsono SPD selaku narasumber kita pada sore hari ini, serta yang terhormat pula Bapak dan Ibu peserta Diklat Nasional pada sore hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan karena berkat rahmatnya pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul di dalam ruang Zoom meeting ini untuk kembali melanjutkan pembahasan materi pada pertemuan sebelumnya. Ya, baik Bapak dan Ibu peserta, Diklat Nasional pada sore hari ini mengusung tema tugas pokok operator Dapodik tahun ajaran 2025 atau 2026. Ya, baik sebelum kita beranjak pada kegiatan inti, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Ya, baik Bapak dan Ibu peserta, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nanda, selaku moderator yang akan memandu kegiatan pada sore hari ini. Selanjutnya silakan kepada Bapak dan Ibu peserta juga bisa untuk ikut berkenalan dengan menuliskan nama dan asalnya dari mana melalui kolom chat Zoom ataupun melalui live streaming YouTube eGuru TV. Untuk informasi tambahan, kepada Bapak dan Ibu peserta yang mengalami kendala pada saat sesi materi berlangsung, sehingga terpental dari ruang Zoom bisa kembali untuk bergabung melalui YouTube eGuru TV. Ya, baik Bapak dan Ibu, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi materi, di mana sesi materi ini akan saya serahkan langsung kepada narasumber, yaitu untuk durasi penyampaian materi selama kurang lebih 60 menit, dan kemudian akan dilanjut dengan sesi diskusi yang akan saya pandu selama kurang lebih 30 menit. Ya, baik tanpa berlama-lama langsung saja kepada Bapak Darsono, waktu dan layar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Nanda dan juga Bapak Ibu guru serta teman-teman operator baik yang hadir melalui Zoom ini maupun yang hadir melalui live streaming eGuru TV. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, berkat rahmat dan hidayahnya. Di hari yang ketiga, ini hari terakhir, kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran, sehingga bisa bertatap muka di acara Zoom ini. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan ke hadirat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Nanda, Bapak Ibu, serta teman-teman operator, izinkan kami sebelum share screen untuk materi, ada beberapa hal yang perlu kami berikan penguatan di hari yang ketiga ini, bahwa sampai saat ini untuk Dapodik terbaru 2025-2026 belum rilis. Banyak yang bertanya kemarin kapan rilis, kita masih menunggu ya. Karena Dapodik sekarang sudah ditutup, otomatis aktivitas semua di Dapodik juga ditutup. Jadi Bapak Ibu operator tidak usah memaksakan input data atau apapun karena memang Dapodiknya sudah ditutup gitu ya. Baiklah, Bapak Ibu izinkan kami untuk share materi sebentar. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah hari ketiga atau terakhir untuk Diklat Nasional Operator Sekolah Tugas Pokok Operator Dapodik tahun ajaran 2025-2026. Masih dengan saya Pak Darsono dari SD Negeri Waru 1, Kecamatan Bantarkaung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu, seperti biasa saya tampilkan dulu untuk tujuan Diklat. Masih sama seperti sebelumnya. Yang pertama, melaksanakan Diklat Nasional untuk operator sekolah. Kemudian peserta Diklat dapat memahami secara mendalam tentang aplikasi Dapodik 2025-2026. Ini hari pertama ya, pertemuan pertama kita membahas ini. Kemudian
Peserta diklat dapat mengetahui tugas operator Dapodik 2025-2026 semester ganjil. Ini hari kedua kemarin sudah kita bahas. Nah, yang terakhir, peserta diklat dapat mengetahui cara install Dapodik dan spesifikasi komputer untuk Dapodik 2025-2026. Nah, ini nanti yang akan kita bahas di pertemuan terakhir hari ketiga sore hari ini. Sedangkan untuk agenda diklat untuk sore hari ini, itu yang pertama pembukaan. Tadi sudah dengan memberikan salam, kemudian nanti kita akan membahas cara install Dapodik dan kita membahas spesifikasi komputer untuk Dapodik 2025-2026. Kemudian di akhir kegiatan seperti biasa kita ada refleksi dan kesimpulan, ada juga nanti penutup. Baiklah Bapak Ibu, tiba waktunya kita ke materi. Cara install Dapodik 2025-2026 semester ganjil yang benar. Ini hanya sebagai ilustrasi atau gambaran saja, karena sampai saat ini untuk Dapodik yang sebenarnya, yang 2026 itu belum rilis ya. Jadi pada waktu kita melaksanakan Zoom ini hanya sebagai gambaran saja, cara installnya itu nanti seperti apa. Nah, cara install Dapodik 2025-2026 semester ganjil. Nah, Bapak Ibu, jika nanti Dapodik 2025-2026 semester ganjil itu berupa installer, ini sepertinya nanti installer Bapak Ibu ya, bukan patch. Wajib uninstall Dapodik sebelumnya. Dapodik sekarang itu sampai dengan Zoom ini dilaksanakan itu masih Dapodik versi yang lama Bapak Ibu ya, masih versi 2024-2025 semester ganjil yang versi 2025.c gitu. Jadi nanti itu di uninstall dulu, di delete atau dihapus yang bersih ya, dengan akar-akarnya ya harus di uninstall. Biasanya di tahun ajaran baru itu ini yang rilisnya adalah installer bukan patch. Itu penting Bapak Ibu, karena kalau tidak di uninstall dulu Dapodik sebelumnya, maka nanti akan terjadi error sistem di Dapodik itu sendiri pada waktu menginstalnya. Nah, kemudian jika sudah di uninstall Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu mendownload aplikasi Dapodik 2026 di Dapodik Dasmen nantinya ya. Nanti saya masuk ke webnya, ini hanya untuk gambaran aja. Nanti kita download tuh Bapak Ibu ya di Dapodik Dasmen, Dapokemdikdasmen kalau sekarang .go.id. Nah, setelah terdownload, teman-teman operator atau Bapak Ibu operator jangan langsung menginstalnya ya. Ada beberapa step yang harus kita jalankan supaya nanti pada waktu menginstal Dapodik ini tidak terjadi error sistem. Apa saja yang harus kita lakukan sebelum install Dapodik 2026? Yang pertama, nonaktifkan antivirus. Jika di laptop Bapak Ibu itu ada antivirus, pada waktu mau menginstal Dapodik, sebaiknya dinonaktifkan dulu supaya tidak terdeteksi adanya virus di installer Dapodik itu ya. Jadi nanti dinonaktifkan dulu antivirusnya. Kemudian Bapak Ibu juga ke Windows Security. Nah, di Windows Security ini virus entry protection-nya dinonaktifkan semua. Kemudian firewall and network protection-nya juga dinonaktifkan semua. Pokoknya pada waktu mau menginstal Dapodik ini kita harus menonaktifkan semua antivirus dan Windows Security. Supaya nanti pada waktu proses berjalan untuk installnya itu lancar ya, tidak ada kendala. Nah, yang terakhir jangan lupa clear history browsernya secara all time ya, secara penuh gitu. Ini penting, ini kelihatannya sepele tapi sangat penting. Dan ini saya selalu melakukan ini. Alhamdulillah Dapodik saya lancar-lancar aja Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita melakukan berbagai aktivitas ini, baru install Dapodik 2025-2026 semester ganjil. Silahkan diinstal.
Caranya bagaimana? Nanti kita praktik ya, walaupun tidak sampai finish, karena kan ini masih dapodik yang lama ya. Ini hanya gambaran aja Bapak Ibu. Cara menginstalnya, double klik atau klik kanan sama aja ya. Double klik atau klik kanan pada aplikasi Dapodik itu yang sudah kita download. Kemudian run as administrator, kemudian next, saya setuju, next, next, next terus sampai dengan terinstall Dapodik itu. Setelah Dapodik itu terinstall, Bapak Ibu, silakan lakukan registrasi. Baiknya itu registrasinya online daripada offline. Kalau offline itu kan pakai prefil ya. Silakan baiknya lakukan registrasi online. Tentunya wifi-nya, internetnya harus tersambung ya. Nanti kita memasukkan akun Dapodik dan juga kode registrasi sekolahnya dimasukkan. Nah, setelah terinstall, Bapak Ibu bisa menyelesaikan semua yang invalid di Dapodik 2026 nanti. Silakan diselesaikan dulu yang invalid. Kita fokusnya nanti yang invalid. Setelah invalid itu bersih, baru kita mengupdate data-data yang lainnya. Nah, isi dan lengkapi data-data di Dapodik 2026. Dan yang terakhir, jika sudah diupdate, sudah lengkap, tidak ada invalid, Bapak Ibu lakukan sinkron secara bertahap. Jadi sinkron ini tidak harus menunggu datanya lengkap dulu. Tidak ada invalid, Bapak Ibu sinkron, sinkron, bertahap. Sinkron ini artinya kita mengirim data ke server pusat, supaya data kita aman ya. Nah, ini cara installnya. Nanti kita praktik ya. Ini saya jabarkan dulu semua materinya. Nah, sekarang spesifikasi komputer untuk Dapodik 2025-2026. Tentunya ini spek laptop atau komputer yang digunakan untuk Dapodik ini harus mumpuni. Harus sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Kemdikdasmen. Nah, ini saya ambilkan dari buku panduan ya Bapak Ibu. Saya ambilkan dari buku panduan tentang penginstalan Dapodik untuk persiapan instalasi aplikasi Dapodik. Spesifikasinya seperti apa? Yang pertama Bapak Ibu, minimal komputer atau laptop yang ada Dapodiknya itu prosesor Intel Core i3 atau yang setara. Ini batas minimal Bapak Ibu ya. Core i3, Core i3. Pak, bagaimana kalau yang Core i5, Core i7? Itu lebih bagus ya. Itu lebih mumpuni malah. Malah dianjurkan yang i5, i7. Saya pakai i7 Bapak Ibu. Yang saya gunakan ini yang sering pakai Dapodik itu saya i7 ya. Nah, umpamanya laptopnya lelet atau mau masuk ke Dapodik juga loadingnya lama, silakan bisa dimusyawarahkan dengan kepala sekolahnya, dengan guru-guru yang lain. Minta ganti laptop Bapak Ibu. Daripada kita kerja Dapodik untuk memvalidkan semua data sekolah, kita kerja aja nggak nyaman karena laptopnya tidak mendukung ya. Jangan-jangan laptop yang Bapak Ibu gunakan laptop pribadi untuk kepentingan sekolah. Itu jangan sampai ya. Nanti yang rugi teman-teman operator. Jadi paling enggak laptop yang digunakan Dapodik itu adalah laptop dari sekolah ya, pemberian sekolah atau inventari sekolah untuk pengerjaan Dapodik. Gitu ya. Supaya nyaman Bapak Ibu kerjanya. Kemudian memori standarnya ini minimal 4 GB ya. Minimalnya 4 GB. Kalau 8 berarti lebih bagus ya, lebih bagus untuk memorinya. Ini minimal di sini. Kemudian hard drive 120 GB SSD. Jika memakai SSD ini minimal 120. Lebih dari 120 ya bagus ya. Contoh 256 GB lebih bagus ya. Kemudian hard disknya ini minimal 500 GB. Sekarang kan jarang yang 500. Sekarang laptop itu rata-rata sudah 1 tera Bapak Ibu ya. Sudah 1000 GB tuh. Laptopnya itu lebih mumpuni lagi.
Kemudian batas minimal Windows yang bagus itu untuk Dapodik itu Windows 10, Bapak Ibu ya. Itu minimal Windows 10 supaya lancar. Windows 11 lebih bagus lagi. Memang bisa sih Windows 7, Windows 8 itu bisa. Tapi cara kerjanya dia agak lelet ya, agak lambat gitu. Nah, kemudian aplikasi yang terpasang untuk peramban webnya ini bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox atau Opera. Tapi saya rekomendasikan memakai Google Chrome aja Bapak Ibu ya. Memakai Google Chrome. Pakai Mozilla juga bisa, pakai Opera juga bisa, tapi saya rekomendasikan yang Google Chrome. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk pertemuan di hari ketiga ini mungkin tidak banyak yang saya bahas. Nanti kita ke web aja. Nanti mungkin kita akan perbanyak di tanya jawab aja. Itu hanya sekilas gambaran atau ilustrasi cara penginstalan Dapodik. Nah, sekarang kita langsung ke praktiknya aja. Jadi Bapak Ibu jika ingin mendownload aplikasi Dapodik itu nanti bisa ke web ini ya. Bapak Ibu di pencarian masuk aja ke Dapodik Dasmen. Kalau untuk operator lama saya yakin sudah paham ya. Masuk ke Dapodik Dasmen. Nah, di sini semua informasi tentang aplikasi Dapodik terbaru, rilisnya itu di mana? Itu di sini Bapak Ibu ya. Di sini nanti biasanya di bagian berita. Nah, di sini. Nah, biasanya di sini informasi-informasi terbaru dari Kemendikdasmen tentang rilis aplikasi Dapodik. Nah, ini yang dulu juga ini ya. Nah, ini yang terakhir. Nanti kita downloadnya di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini biasanya ada petunjuknya di sini. Ini ada link unduhan nanti kita downloadnya di sini. Di sini juga bisa, atau nanti ke unduhan juga bisa Bapak Ibu ya. Nah, ini kayaknya sebentar lagi rilis Bapak Ibu ya. Kayaknya ini sudah mau lahir ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Nanti kita downloadnya di sini. Gitu. Biasanya di sini ada linknya nih. Nanti ada link-linknya. Tinggal diklik aja nanti terdownload. Gitu. Nah, ini masih diarsipkan oleh Kemdikdasmen nih. Ada yang Dapodik 2025A, B, C. Nanti kemungkinan yang 2026 pun itu di sini. Tinggal diklik saja, nanti akan terdownload. Gitu ya. Nah, sebelum kita mendownload, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, seperti apa yang tadi saya uraikan, Bapak Ibu. Jadi, saya tutup dulu ini ya. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Kita harus menonaktifkan yang namanya antivirus ya. Antivirus. Sekarang kita langsung action aja. Supaya nanti Bapak Ibu itu ada gambaran ya. Ada gambaran cara menonaktifkan gitu. Bapak Ibu untuk menonaktifkan antivirus itu biasanya ada di sini ya. Nah, ada di sekitar sini. Silakan mungkin ada antivirus itu bisa dinonaktifkan dulu. Banyak ya, kadang ada yang antivirus apa gitu, tidak akan saya sebutkan ya. Silakan antivirusnya dinonaktifkan. Setelah nonaktif virus, Bapak Ibu klik kanan di sini. Ini mohon maaf, mungkin tampilan di laptop saya dengan di Bapak Ibu itu berbeda ya. Kita ke personalia. Ini saya Windows 10 Bapak Ibu. Saya masih Windows 10. Kemudian ke Home, kemudian ke Windows Security. Nah, di sini ada security ya. Nah,
Di sini Windows Security, kita klik. Nah, ini kan masih aktif nih Bapak Ibu ya. Virus and Threat Protection dengan firewall-nya ini masih aktif. Tandanya aktif itu dia centangnya hijau. Kalau mau menginstal Dapodik, ini baiknya dinonaktifkan nih. Kita double klik di sini. Nah, di sini ada manage setting ya. Kita klik. Nah, ini kita off-kan semua dengan cara digeser ke kiri Bapak Ibu ya. Kita geser ke kiri, dia off. Kita geser, dia off. Geser semua seperti itu ya. Nah, jika virus and threat protection-nya ini nonaktif, kita ke firewall, ke sini lagi. Ke firewall and network ya. Kalau tadi kan virus and threat protection. Sekarang ke firewall and network protection. Ini domain network, kita nonaktifkan ke kiri kan. Ya. Kemudian private network, kita geser ke kiri. Kemudian public network, kita geser ke kiri. Nah, sudah semua. Ya. Ini sudah semua. Sudah nonaktif maksudnya ya. Sudah nonaktif semua. Nah, ini nonaktif. Ini juga nonaktif semua. Kalau ini sudah, Bapak Ibu juga jangan langsung install ya. Kok kelihatannya ribet Pak? Bukan ribet. Ini memang prosedurnya seperti ini. Kita cari aman supaya Dapodiknya pada waktu install itu tidak terkendala ya. Kemudian Bapak Ibu clear history all time ya. Caranya kemana? Ini kita membuka web. Di sini ada tanda titik 3 Bapak Ibu ya. Ada tanda titik 3. Ini cara clear history. Nah, kita ke history Bapak Ibu ya. Ini praktik kita Bapak Ibu. Kita ke history. Nah, di sini ada history Bapak Ibu. Kita klik. Nah, kita ke... Nah, kan ini bekas peramban-peramban yang kita jelajahi Bapak Ibu ya. Ini kan sangat mengganggu ini kerja Dapodik. Nah, ini saya sudah banyak nih yang sudah saya buka browser-browsernya dan ini harus kita bersihkan ya. Kita bersihkan. Kita delete browsing data atau clear browsing data. Kita ke basic dulu ya. Mohon maaf ini saya pelan sekali. Mohon maaf saya pelan ini supaya bisa dipahami bersama. Kita ke basic ya. Ke basic dulu. Di sini ada all time atau semua waktu. Kita pilih semua waktu all time ya. Ini kita centang semua. Kita centang semua. Kita delete. Nah, ditunggu Bapak Ibu. Oke, selesai. Kita ke history lagi. Ke delete browsing data lagi. Kalau tadi kan basic Bapak Ibu ya. Sekarang kita ke advance atau lanjutan. Kita pilih all time. Semua waktu. Gitu ya. Semua waktu. Nah ini kita centang semua. Kecuali password. Kalau password jangan dicentang. Supaya tetap tersimpan begitu kita mau login ke web-web apapun ya. Yang lain boleh dicentang. Password jangan dicentang. Supaya tidak terhapus gitu. Nanti kita delete. Nah, selesai. Setelah itu ini kita browsernya tutup dulu. Kita refresh. Nah, kita cari Dapodik yang sudah kita download tadi. Contoh ya, contoh ini. Kita cari installer yang sudah kita download. Nah, installer. Nah, ini kan banyak Bapak Ibu ya. Ini saya sudah mengarsipkan yang installer ini 2025, ini A, B, C. Nah, di sini kita klik kanan Bapak Ibu. Seperti tadi ya, run as administrator. Tapi kan saya sudah terinstall tuh kan. Karena di saya sudah terinstall Dapodik 2025,
Jadi nanti Bapak Ibu tinggal next saja ya, seperti itu ya. Jadi yang terpenting sebelum melakukan install Dapodik ini, itu pastikan antivirusnya sudah dinonaktifkan, Windows security-nya juga dinonaktifkan. Itu saran kami, rekomendasi ya. Itu akan aman-aman aja. Nah, jika sudah dinonaktifkan semua, baru kita klik kanan, run as administrator, kita next, kita setuju, kita next, selesai. Mohon maaf ini saya tidak bisa mempraktikkan karena memang Dapodik saya sudah terinstall ya. Ini nanti untuk gambaran aja di Dapodik 2026 jika sudah rilis gitu Bapak Ibu ya. Next aja. Kemudian registrasi secara online. Gitu Bapak Ibu. Nah, ya. Oke. Untuk materi hari ketiga ini sebetulnya tidak banyak. Kita fokus di cara install Dapodik yang baik dan benar itu tadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian spesifikasi laptopnya juga tadi sudah kita bahas. Yang perlu digarisbawahi ibarat gini Bapak Ibu, kita mau berperang, alat tempur kita kan harus mumpuni ya. Laptop kita harus mumpuni. Masa kita mau berperang umpamanya melawan aplikasi, laptopnya itu loadingnya terlalu lama, lelet, tidak sesuai dengan spek, kan bikin gregetan Bu. Udah satu sekolah tumpuannya ke operator, operatornya tidak difasilitasikan, sangat disayangkan. Saran saya Bapak Ibu tinggal ngomong aja, komunikasikan baik-baik dengan kepala sekolah dan guru, terutama bendahara. Jika memang masih menggunakan laptop pribadi, apalagi lelet, minta dibelikan aja, diberanikan Bapak Ibu. Daripada hati Bapak Ibu itu malah tidak nyaman ya. Kerja untuk satu sekolah, untuk memvalidkan satu sekolah, tapi nyatanya memakai laptop sendiri, atau bahkan laptopnya udah jadul ya, ketinggalan. Itu nanti akan menghambat kerja Bapak Ibu. Ini hanya motivasi aja, tidak ada maksud lain dari saya gitu. Itu aja mungkin Bu Nanda dan Bapak Ibu untuk hari ketiga ini, tidak banyak yang saya bahas karena untuk pembahasan Dapodik secara mendalam sudah saya sampaikan di hari pertama, kemudian berlanjut juga di hari ketiga dan di hari kedua. Hari ketiga ini sebagai pamungkas dari materi hari ke-1 hari kedua, yaitu penginstalan dan spesifikasinya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tentunya bisa membantu Bapak Ibu ya, bisa ya sedikit bisa mencerahkan lah. Sehingga nanti pada waktu pelaksanaan install Dapodik yang sesungguhnya, Bapak Ibu itu sudah ada gambaran ya, sudah ada gambaran. Nanti kita ini aja di pertanyaan yang lebih difokuskan. Terima kasih, saya tutup. Oh ya, refleksi dan kesimpulan ya, mohon maaf. Sebelum saya tutup, refleksi dan kesimpulan Bapak Ibu, install Dapodik 2026 dengan cara yang benar, serta selesaikan semua invalid lalu sinkron. Itu refleksi dan kesimpulannya. Artinya apa? Bapak Ibu menginstal Dapodik itu bukan asal ya, mohon maaf ini. Biasanya terkadang operator Dapodik itu asal. Jangan asal Bapak Ibu ya. Contoh hal kecil aja. Kita menginstal Dapodik itu kita bukan mendelete, bukan menghapus Dapodiknya, mohon maaf. Ada cara-cara yang benar, yaitu menguninstall itu. Jadi menghapus Dapodik itu bukan di delete menggunakan tombol delete di keyboard atau klik kanan delete, bukan ya, tapi di uninstall itu. Untuk operator yang baru, itu cara menghapus Dapodik itu ya di uninstall. Kemudian cara yang benarnya itu tadi seperti itu ya. Itu hanya tips aja. Terima kasih, saya tutup. Mohon maaf jika selama pertemuan dari hari pertama, kedua, ketiga ada salah ucap, salah informasi, salah menyampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Darsono selaku narasumber kita pada sore hari ini atas penyampaian materi yang sangat luar biasa sekali.
Ya, baik Bapak dan Ibu peserta, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi. Kepada Bapak dan Ibu peserta yang memiliki pertanyaan atau ingin sharing bersama, boleh dipersilakan untuk meraise hand terlebih dahulu karena nantinya akan saya berikan akses untuk mengaktifkan mikrofonnya. Kemudian apabila Bapak dan Ibu peserta mengalami kendala pada mikrofon, bisa untuk menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Kepada Bapak dan Ibu peserta juga yang bergabung melalui YouTube, apabila ada pertanyaan, boleh dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Ya, baik langsung saja untuk sesi diskusi pada sore hari ini akan saya pandu. Di sini sudah banyak sekali Bapak dan Ibu peserta yang sangat antusias untuk berdiskusi. Ya, baik untuk sesi diskusi pada sore hari ini, untuk pertanyaan pertama dimulai dari Bapak Wadi Salo. Di sini sudah meraih hand. Boleh dipersilakan Bapak untuk mengaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan penjelasan Pak Darsono tadi, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan itu menyangkut dengan terjadi data yang ganda. Seandainya saja data itu terjadi data ganda, maka langkah-langkah apa yang dapat kita lakukan untuk menghilangkan data yang ganda tadi itu, Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua menyangkut dengan penjelasan akhir Bapak tentang menghapus dapodik itu tadi. Mungkin bagi operator yang baru tentu mereka masih belum begitu mengerti. Untuk itu saya minta kalau bisa Bapak bagikan lagi share screen seperti tadi untuk langkah-langkah menguninstall itu sehingga teman-teman operator yang baru itu mungkin bisa lihat dan bisa mempelajari begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Wadi atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Bapak Darsono, bisa dipersilakan Bapak untuk menanggapi. Oke, terima kasih Ibu Nanda. Selamat sore Pak Wadi. Selamat sore, Pak. Alhamdulillah ini peserta paling aktif Bu Nanda ini. Hari ke-1, kedua, ketiga ini hebat, bertanya terus, aktif terus. Ini contoh nih, bagus nih ya. Ini hari ketiga. Bapak Wadi izinkan kami menjawab. Nomor 1 dulu, kenapa kok ada terjadi ganda? Untuk siswa Pak ya? Iya, Pak. Biasanya terjadi ganda ini ada beberapa faktor Pak Wadi. Yang pertama, itu kita bukan tarik data, tapi input manual. Contoh nih Pak, contoh kecil. Dapodik kita umpamanya SD. Harusnya kan kita tarik data dari SP Datadik ya. Dari TK, dari PAUD kan tarik data. Begitupun SMP tarik data dari SD. Nah, ini mungkin ada beberapa teman-teman operator memasukkan siswa baru itu dia input manual langsung di Dapodik. Padahal anak ini pernah sekolah TK dan pernah terdata di Dapodik sebelumnya. Itu makanya ganda Pak. Satu, itu faktor paling utama. Harusnya tarik data, tapi operator ini, mohon maaf, dia input manual. Karena ketidaktahuan anak ini sekolah TK, padahal sebetulnya sudah sekolah TK, itu terjadi ganda. Yang kedua, Pak, biasanya ganda ini terjadi untuk mutasi siswa. Contoh, ada siswa mutasi dari sekolah yang lain masuk ke sekolah kita. Tetapi dari sekolah lama, itu dia tidak dimutasikan di Dapodiknya. Pilihnya bukan mutasi, tapi dikeluarkan atau mengundurkan diri. Sehingga itu datanya ganda, Pak. Atau bisa faktor gini, sudah pindah ke sekolah kita, sekolah lamanya kekeh ingin memiliki. Sehingga double, itu double. Di sekolah kita terdata, di sekolah mereka terdata, itu ganda. Itu juga bisa terjadi Pak. Gitu. Ganda ini ada beberapa kriteria. Ada ganda di kita aktif, di sana non aktif. Di kita aktif, di sana aktif, itu ada beberapa faktor. Nah, supaya tidak terjadi ganda itu nanti bisa diselesaikan di verbal PD.
Kalau sama-sama ganda, kita klaim dengan surat keterangan aktif siswa. Nanti kita upload di Verpal PD. Kalau gandanya NISN dan sebagainya, nanti bisa minta bantuan operator dinas. Gitu, untuk menyelesaikannya. Gitu Pak ya, untuk nomor 1. Banyak Baik, faktor Pak. ya. Terima kasih. Yang saya sebutkan tadi Terima ada kasih. 4 Pak itu yang ganda. Ya, Pak. Kemudian, oh ini sharing lagi untuk cara uninstall Pak ya. Ya, Pak. Oke, oke. Bapak Ibu teman-teman operator, terutama untuk operator baru, mohon maaf sharing lagi ya. Kita sharing aja di sini. Mohon maaf saya tidak menggurui karena saya juga masih belajar Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Jadi menghapus dapodik ini kita bukan hanya mendelete atau klik kanan delete menghapus, bukan ya. Tapi kita menguninstall. Uninstall ini caranya yang menghapus dapodik tapi dengan cara yang benar. Bapak Ibu izinkan saya untuk share screen kembali. Untuk menguninstall dapodik ini, yang pertama, aplikasi dapodik Bapak Ibu ditutup. Ini kan sedang dibuka ya punya saya. Ini ditutup. Kita close. Nah, udah ketutup ya. Di sini ada pencarian. Mohon maaf Bapak Ibu bisa kelihatan ya di sini. Ini, Kelihatan. nah, di sini ada pencarian. Klik aja. Banyak cara Bapak Ibu, tapi ini cara yang paling gampang menurut saya. Di sini ketikkan aja kontrol panel ya. Kontrol panel bisa ditulis atau dicatat. Kontrol panel. Di sini ada program. Umpamanya tadinya Bapak Ibu di sininya berantakan seperti ini ya. Kan membingungkan ya. Atau seperti ini. Nah, kan berantakan ya. Kalau saya itu file itu saya nggak suka berantakan Bapak Ibu. Saya urutkan begini aja berdasarkan kategori. Nah kan enak ya. Bapak Ibu cari aja di sini ada program. Di sini ada uninstall a program. Jadi menguninstall semua program, bukan hanya dapodik, ya lewatnya lewat program. Ya, lewat program. Klik di sini. Nah, di sini dicari dapodiknya Bapak Ibu. Nah, ini dapodiknya nih. Dapodik versi 2025 ini nanti kita uninstall dulu sebelum menginstal. Kita klik, kita uninstall boleh, atau klik kanan juga boleh. Kita uninstall. Apakah Anda yakin ingin menghapus dapodik beserta semua komponennya? Klik yes, 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 sehingga nanti laptop ini akan terrestart dengan secara otomatis. Mohon maaf ini tidak saya klik ya, nanti dapodik saya kehapus. Nanti saya nggak bisa buat untuk konten ya, para uninstall. Di yes aja Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf saya no dulu. Karena kalau saya pilih yes, nanti dapodik saya teruninstall beneran gitu. Intinya Bapak Ibu mengetahui ya. Saya ulangi. Di sini ada dapodik versi 2025, nanti kita klik, kita uninstall. Kita pilih yes, 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 teruninstall. Setelah memastikan uninstall, Bapak Ibu cek di sini. Nah, masuk ke sini Bapak Ibu ya, mohon maaf. Ke bagian operating system. Di sini ada program file x86. Ini yang bersih seperti ini Bapak Ibu, uninstall itu. Pastikan di sini tidak ada bacaan dapodiknya. Kalau ada bacaan dapodik seperti ini nih, mohon maaf. Umpamanya Bapak Ibu sudah menguninstall, tapi bacaan dapodiknya masih ada. Klik kanan, baru di delete. Ya. Tapi biasanya kalau sudah di uninstall, bacaan dapodiknya ini hilang secara otomatis. Hilang, ya. Hilang otomatis. Ini barangkali ada gangguan di jalan gitu ya. Ada virus yang menyerang pada waktu uninstall. Sudah di uninstall tapi kok muncul gitu dapodiknya. Ya klik kanan di delete, dipaksa di delete. Tapi biasanya kalau bersih, begitu uninstall, terrestart, bacaan dapodiknya itu akan hilang. Baru Bapak Ibu itu aman untuk install dapodik yang sebenarnya. Seperti ini Bapak Wadi Salo. Oke ya. Bisa dipahami Bapak ya? Bisa Pak, terima kasih Pak. Kira-kira terlalu cepat nggak saya ini? Pas Pak, Pas ya? sudah pas Pak. Ya. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Darsono atas penjelasannya. Ya, baik untuk pertanyaan selanjutnya.
Ya, di sini ada dari username SMP Kristen. Ya, bisa dipersilakan Bapak untuk mengaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu sambil berkenalan, Bapak. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore, Bapak. Ini dengan Bapak Paulus Gregorius Kohu dari SMP Kristen Kebonano, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sini yang saya mau tanyakan Bapak Darsono terkait dengan masalah siswa, Pak. Begini, ini pada semester ganjil yang tahun pelajaran yang sudah lalu, ini siswa yang saya temukan pada semester genap ini dia tidak terdata pada Dapodik saya, Pak. Nah, pertanyaan saya di sini kan pada waktu penarikan data dari SD itu status data siswa tersebut yang ada di sekolah asalnya itu di situ statusnya dimutasikan, Pak. Nah, setelah saya cari datanya untuk ditarik ke SMP, ya SMP ini siswa tersebut tidak bisa ditarik datanya, Pak. Nah, kira-kira cara apa yang harus saya lakukan untuk bisa menarik data siswa tersebut, Pak? Ya, mungkin hanya itu saja, Pak. Saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Bapak Darsono, bisa dipersilakan untuk menanggapi, Bapak. Terima kasih Ibu Nanda yang baik hati dan tidak sombong. Kita relax aja, santai ya. Sebetulnya Bapak Ibu kalau tahu keseharian saya orangnya suka bercanda ya. Itu yang di saluran WA saya aja. Mungkin kalau bisa komen ya. Kayaknya kita bercanda terus. Mohon maaf Bapak, ini kayaknya banyak teman-teman dari NTT ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menonton dan sudah gabung di Zoom ini. Tentang tarik data mutasi Bapak, kok nggak bisa masuk ke Dapodik? Ini ada beberapa faktor ya. Yang pertama, ini ada kemungkinan dari SD, ini narik datanya dari SD Pak ya? Ya, dari SD, Pak. Kemungkinan itu di Dapodik SD-nya dia diluluskannya secara manual oleh operator SD sebelumnya, bukan diluluskan otomatis oleh sistem. Jadi Bapak Ibu teman-teman operator, mohon maaf, saya berikan penguatan lagi. Bisa dicatat ya. Untuk jenjang TKB, SD, SMP, SMA, dan SMK sederajat, di Dapodik sekarang itu jangan diapa-apakan. Untuk kelas akhirnya, itu nanti admin pusat yang akan meluluskan secara otomatis by system. Nah, untuk SD, SMP, SMA, SMK, kemarin ada yang namanya e-ijazah, dan itu sudah ada SK penetapan kelulusan. Jadi tahun sekarang itu yang meluluskannya adalah admin pusdatin ya. Nah, kasus yang tadi tidak bisa ditarik, itu ada kemungkinan Pak, dari SD-nya itu, mohon maaf, oleh operatornya itu, dia diluluskan manual. Manual itu seperti apa? Contoh, di Dapodik SD, di semester ganjil, itu kan tidak ada menu lulus. Adanya mutasi, mengundurkan diri, dan sebagainya. Kemungkinan ini prediksi saya Pak, nggak bisa ditarik. Itu siswa kelas 6-nya oleh operator SD-nya itu kayaknya dimutasikan, tapi diberi keterangan lulus. Sehingga Bapak dari SMP Kristen mau menarik dari SP Datadik, namanya nggak ada Pak ya? Ya, tidak ada Pak. Tidak dicari, iya. Karena anak itu masih melayang-layang terus di angkasa. Kayak gentayangan gitu ya Pak? Iya. Jadi kalau orang itu dia rohnya mencari badannya, harusnya diluluskan oleh sistem, tapi oleh operator SD-nya mohon maaf, karena mungkin ketidakpahaman itu diluluskan manual, dimutasikan tapi keterangannya lulus, sehingga dia tidak bisa masuk ke jasadnya. Nah solusinya Pak, jika ingin menarik data
siswa itu, Bapak ke operator Dapodik Dinas, Pak, supaya Siap, siap. ditarik paksa. Maksudnya gini, dari SD ke SMP itu kan otomatis lulus otomatis ya, tapi ini kok tidak terdeteksi. Saya yakin itu bukan diluluskan oleh sistem itu, tapi diluluskan oleh operator SD dengan cara mutasi, tapi keterangannya lulus sehingga nggak bisa ditarik itu. Itu ke OPS Dinas, Pak, ya. Siap, Nah, siap. ke OPS Dinas. Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih juga, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Darsono atas penjelasannya. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya di sini ada dari Ibu Sartika Dewi yang sudah meraih hand. Boleh dipersilakan Ibu untuk mengaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu. Selamat sore, Ibu. Halo, suaranya Bu, bisa di ini volumenya? Ini sudah full. Oh ya, ya udah. Udah ya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya terkait dengan Dapodik. Kebetulan saya baru ditugaskan menjadi operator Dapodik sekolah SD tempatnya, dan saya katakan bahwa sekolah saya ini bukanlah sekolah STK, melainkan sekolah dengan kurikulum nasional. Jadi ada salah satu siswa kita ini berstatus WNA dan secara legal tinggal di daerah kita dengan memiliki kitas. Saya sudah mengunjungi dinas sebelumnya dan menyampaikan bahwa bagaimana tata cara pemasukan siswa WNA ini ke dinas, ke Dapodik. Namun sampai saat ini NISN-nya tidak muncul. Datanya sudah saya masukkan dari SPD tadi, sudah muncul di Dapodik, muncul juga di Verbal PD, tapi dia masuk ke ranah residu. Dia jadi residu karena tidak punya NIK. Nah, kalau dari segi ini, apakah Bapak bisa memberikan solusi atau adakah cara serta mungkin operator Dapodik sekolah lain yang memiliki pengalaman yang sama, apakah ada cara yang bisa dilakukan? Karena kita mengusahakan untuk siswa ini bisa lulus secara legal, ya tepatnya ya. Karena siswa yang legal memiliki ijazah, jadi harus dari Dapodik, kan betul Pak ya? Pada itu kita ingin memasukkan di Dapodik. Apakah ada cara khusus atau trik yang bisa saya lakukan untuk melakukan hal ini? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Sartika atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Bapak Darsono, bisa dipersilakan Bapak untuk menanggapi. Ya, Bu Sartika, izinkan saya menjawab. Ini NISN-nya nggak muncul, Bu, ya? Betul. Jadi begini, teman-teman operator, salah satu faktor NISN kok ini lambat tidak muncul, itu karena datanya ada ketidakcocokan dengan Dukcapil pusat ya. Ini bisa dicatat. Jadi Dapodik ini, Bapak Ibu, ini menyesuaikan dengan data Dukcapil pusat ya, bukan Dukcapil daerah. Karena banyak kasus yang terjadi begini. Data Dukcapil daerah dengan pusat itu berbeda. Karena dari Dukcapil daerah belum dipadatkan dengan Dukcapil pusat. Makanya banyak residu tuh di verbal PD-nya. Jadi jika nanti ada siswa baru ingin cepat keluar NISN-nya, pastikan datanya sesuai dengan kartu keluarga ya. Itu trik yang pertama. Jadi datanya itu harus sesuai dengan Dukcapil pusat. Sesuai dengan akte kelahiran, sesuai dengan kartu keluarga yang dimiliki dan itu aktif. Karena gini, kadang dalam satu keluarga itu ada 2 kartu keluarga loh. Ini mohon hati-hati nih untuk pendataan kita. Artinya gini, orang tuanya dia buat kartu keluarga. Terus 2 tahun, 3 tahun kemudian kartu keluarganya diperbarui lagi itu tanpa memberitahu pihak sekolah. Otomatis data di Dapodik sekolahnya itu dia masih terdata kartu keluarga lama ya, maksudnya gitu.
Jadi baiknya nanti teman-teman operator bisa mensosialisasikan ke wali murid jika ada pergantian data di kartu keluarga atau akte kelahiran, segera menghubungi sekolah ya, segera menghubungi sekolah supaya nanti di dapodiknya diupdate. Banyak kasus loh teman-teman. Orang tuanya dengan seenaknya aja ganti kartu keluarga, tidak memberitahu sekolah. Otomatis datanya tidak valid ya, karena masih terdata di kartu keluarga yang lain. Jika ingin NISN-nya muncul, Bu, satu datanya harus sesuai kartu keluarga yang aktif ya, yang tercatat di Dukcapil Pusat. Yang kedua bisa komunikasi dengan dinas, Bu. Nanti mereka punya akses ke Pusdatin Pusat supaya NISN-nya itu cepat terbit ya ke dinas itu. Karena sekarang muara pendataan di wilayah kita itu semuanya ada di dinas. Di Dapodik sekarang banyak yang dikunci tuh. Banyak yang dikunci, sekarang aksesnya kebanyakan di dinas. Malah sekarang operator ini semakin dipersulit lagi dengan kode OTP autentifikasi 2 langkah di SP Datadik. Lebih ribet lagi tuh. Jadi admin pusat kayak nggak percaya aja sama operator. Emang selama ini yang kerja Dapodik siapa kalau bukan operator? Pakai kode-kodean segala ya. Untuk keamanan aja sih. Itu aja Bu ya. Mohon maaf diselingi bercanda tadi. Intermezzo aja. Ke dinas Bu ya. Nanti dinas mengusulkan ke Pusdatin supaya cepat keluar NISN-nya. Biasanya nanti ada yang diupload gitu ke sana. Hal Bapak, mungkin yang saya maksudkan adalah hanya satu siswa saya dan berstatus WNA Bapak. Gimana Bu ini? Berstatus WNA. Oh, warga negara asing. Berstatus WNA. Ya, betul. Oh iya. Warga negara asing ini kan otomatis dia tercatatnya di negara sana ya. Di kita itu dia belum punya kartu keluarga kan? Betul. Nah, kalau ingin punya NISN warga negara asing itu berarti harus membuat dokumen kependudukan ke Dukcapil Bu, itu solusinya. Gini, saya berikan ilustrasi yang lebih gampang Bu ya. Orang asing ke Indonesia, sekarang menetap di Indonesia. Jika ingin terdata NISN, itu berarti orang tuanya harus membuat dokumen-dokumen kependudukan di Indonesia, seperti kartu keluarga, kemudian akte kelahiran. Pokoknya data keluarga itu yang dari asing itu dia harus jadi warga negara Indonesia gitu ya, supaya masuk ke Dapodik. Karena Dapodik ini kan mutlak harus terdata di Indonesia, Bu. Ya, oke. Jadi jawabannya itu saya kira tadi bukan muncul NISN-nya. Ini warga negara asing ya. Tadi volumenya kurang. Itu ya Bu ya. Jadi harus punya kartu keluarga, akte kelahiran yang domisilinya di Indonesia. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Darsono atas penjelasannya. Ya, baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ya di sini ada dari Ibu Winda yang sudah meraih hand. Boleh dipersilakan Ibu untuk mengaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Pak. Saya mau bertanya Pak, kebetulan saya adalah operator TK Pak. Saya mau bertanya, dari semalam saya mau bertanya Pak. Jadi yang pertama itu tentang umur anak. Umur anak. Apakah TK boleh mengeluarkan ijazah untuk anak yang berumur 5 tahun 6 bulan sampai 5 tahun 10 bulan? Yang kedua, untuk guru Pak. Jadi kan kami kebetulan dapat guru baru. Ada guru baru, tapi di Dapodik bisa masuk, hanya saja dia tidak punya jam pelajaran Pak. Apakah itu akan warning atau bisa jadi invalid Pak untuk tahun ini? Kami rombelnya cuma 2 Pak, karena keterbatasan ruang, kami hanya punya rombel 2 untuk kelas A dan kelas B. Cuman guru kami 4. Oke, yang 2-nya ini apakah
dapat jam pelajaran apa tidak? Jika tidak, apakah dia akan berstatus warning atau invalid di Dapodik? Yang ketiga, jika ini Pak ada masalah kadang di daerah saya seperti orang tua dia memindahkan anaknya Pak. Kami di TK kadang galaunya gitu Pak, memindahkan anak tanpa izin. Kemudian di sekolah yang baru tetap menerima Pak, sehingga kemarin sempat kami pertemuan, ternyata hampir 1 bulan sebelum tutup Dapodik 2024-2025 ternyata ada yang residu, satu sekolah ada yang sampai 18 residunya, ada yang 5 residunya, ternyata banyak ganda Pak. Ada yang gandanya ke SD, ada yang gandanya sesama TK, sesama KB. Cuman tidak ada konfirmasi Pak, gitu. Jadi kalau sekolah lama itu dia tidak bisa mengeluarkan anak mungkin Pak, karena ada terbentur sama administrasi sekolah. Tapi sekolah baru tetap ngeyel input data juga. Jadi gimana solusi ke depan Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Winda atas pertanyaannya. Ya, baik. Selanjutnya kepada Bapak Darsono, bisa dipersilakan Bapak untuk menanggapi. Oke, terima kasih Ibu Winda sudah memberikan pertanyaan yang cukup cukup menantang ya. Izinkan kami menjawab nomor 1 dulu Bu. Masalah usia untuk anak TK itu kan untuk TKA itu kan batas usianya 4-5 tahun ya. TKB itu kan usianya 5-6 tahun. Nah, pertanyaannya tadi kan apakah 5 tahun 6 bulan sampai 5 tahun 10 bulan bisa mengeluarkan ijazah gitu ya. Nah, sesuai dengan aturan Bu. Iya. Sesuai dengan aturan di Dapodik itu sebetulnya 5,6 tahun untuk SD itu masih bisa diterima dan itu warning nggak masalah ya, kecuali di bawah 5,6 tahun ke bawah itu invalid. Bisa-bisa aja Bu ya. Jadi 5 tahun 6 bulan TK itu bisa mengeluarkan ijazah untuk TKB. Sehingga nanti di SD-nya dia bisa keterima. Bisa juga ada kok Bu 5,6 tahun tuh siswanya, tapi bagi saya nggak masalah, toh itu warning. Nanti seiring perkembangan waktu, warningnya akan hilang jika sudah cukup umur. Jawabannya bisa Bu ya. Yang kedua, perihal tadi guru di TK, dia tidak punya rombel, tapi sudah terdata di Dapodik. Nah, ini nanti dimusyawarahkan dengan kepala sekolah, dengan guru yang lain, bagaimana caranya supaya dia pegang rombel. Karena gini, nanti jika guru terdata di Dapodik, dia tidak pegang rombel atau tidak diberikan tugas atau jabatan yang lain, nanti dia akan invalid Bu. Nah ini kan jabatannya dia di Dapodiknya guru kelas kan Bu? Dia Pak kan 4 orang, rombel 2, yang 2 itu Pak guru kelas, tapi yang 2-nya lagi ini tidak ada Pak. Dia hanya sebagai guru pendamping gitu Pak. Jadi kalau di Dapodiknya dia masuk, tapi tidak ada itu Pak, karena guru pendamping tidak terbaca di Dapodik. Nah ini paling nggak nanti. Kemarin saya tanya ke gimana Bu? Monggo Bu, lanjut Bu. Kemarin sempat nanya, karena guru yang 2 ini yang kalau di TK kalau rombel itu Pak cuma bisa 1 wali kelas saja yang terbaca gitu kan. Dia yang 2-nya lagi tuh akan 0 tetap jam pelajarannya Pak. Tapi untuk yang ke depan apakah istilahnya itu ada perbaikan Pak? Jadi kan kasihan yang 2 nih Pak, dia nggak dapat apa-apa gitu. Jadi begini Bu, jika seseorang terdata sebagai guru di Dapodik itu mau nggak mau memang harus pegang kelas. Jika terdatanya dia adalah guru gitu ya, beda dengan teknik. Beda dengan teknik Bu. Kalau teknik ini nggak pegang kelas kan nggak masalah. Tapi jika pada waktu masuk ke Dapodik dia terdata sebagai guru, itu mau nggak mau harus pegang kelas. Tapi dimusyawarahkan aja Bu ya. Jadi solusi yang 2 gimana tuh Pak? Kalau menurut Bapak solusi yang 2 tuh digimanakan? Harus ada rombelnya Bu, rombelnya. Anak kami cuma 27 orang Pak. TK kalau TK kan 1 rombel. TK kan maksimal 15 Bu.
Satu rombel, iya. Kami cuma 27 orang, 2 rombel berarti. Iya, Nggak nyampe. 27 dibagi 15 berarti 1, sekian ya, 2 rombel ya. Iya, iya. Ini dilema lagi nih. Jadi memang Iya. banyak di lapangan yang nggak sesuai sistem Bu ya. 27 Betul. 27 dibagi 15 1, sekian lah. Berarti memang 2 rombel idealnya. Ya, ini karena keterbatasan rombel, keterbatasan siswa, ini memang agak merugikan ini. Itu. Kalau jawaban saya sih itu tadi harus ada pegang kelas Bu ya. Harus pegang Oke. kelas, ya. Nanti bisa konsultasi lagi dengan operator dinasnya, mungkin ada solusi lagi. Karena kadang kebijakannya berbeda Bu. Kemudian yang terakhir tentang ganda, ya Bu ya. Kemarin waktu hari kedua saya sudah menyampaikan bahwa sesama operator dilarang saling menyalip. Artinya apa? Betul. Artinya apa? Sesama operator ini kan kita tahu tupoksi masing-masing, tentang bicara sistem kita paham semua. Artinya harus saling sadar. Saling sadarnya gini. Kalau siswa itu sudah pindah ke sekolah yang lain, ya dari sekolah asal harus dimutasikan. Ini jangan masih sekolah lama, masuk ke sekolah B, di sekolah B didata lagi. Ya itu jelas fatal, itu pasti gak ada sampai kapanpun. Ya, sampai kapanpun. Solusinya bagaimana? Ya harus ada kolaborasi musyawarah antara kedua belah pihak, sekolah A, sekolah B. Itu harus dipecahkan, Bu. Nggak ada yang mengalah. Kasus ganda ini nggak bakalan selesai sampai apa namanya? Benar. Sampai buluan juga nggak akan bisa ya. Betul. Tambahannya seperti itu. Jadi harus ada kolaborasi, kesepakatan, ada yang mengalah lah sekolah A dengan sekolah B. Itu solusinya, Bu. Oke. Pak, tambah satu lagi boleh Pak? Ini lebih runsing gitu. Moga-moga. Sekarang kan Pak di sabar Pak. Di TK itu kan Pak sekarang katanya udah ada aturan bahwa guru itu kan wajib S1 Pak. Ini tahun ini Pak masih banyak kami Pak di daerah kami masih banyak yang belum S1. Itu apakah akan seperti isunya Pak bisa terdepak, terpental sendiri dari Dapodik atau gimana Pak? Ya. Memang betul Bu. Jadi gini, guru itu bukan ke depannya aja Bu. Dari kemarin aja guru itu wajib S1 ya. Guru itu wajib S1. Jika nanti ingin mendapatkan tunjangan-tunjangan. Oke lah, sekarang dia belum S1 sudah terdata di Dapodik. Itu kan hanya sebatas terdata aja, Bu. Hanya sebatas terdata. Tapi jika ingin mengikuti program-program pemerintah seperti contoh PPG, sertifikasi, kan harus diselesaikan dulu yang namanya S1. Nah, gitu. Jadi kalau S1 itu mempersyaratkan untuk program-program pemerintah. Kalau masuk Dapodik sih nggak harus S1 bisa masuk Dapodik. Oh gitu. Asalkan ada kebijakan Berarti dari aman. Pemda. Berarti aman ya Pak? Aman. Yang jadi masalahnya, apakah guru yang belum S1 itu dia akan nyaman belum S1? Sedangkan nanti ke depannya guru itu wajib S1. Nanti nggak bisa ikut PPG, nggak bisa sertifikasi, kan wajib S1. Oke. Ya, itu jawabannya. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Ibu. Sukses selalu Bu ya. Semangat Bu. Amin. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Darsono atas penjelasannya. Ya, baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari TKIT Alfitian. Ya, boleh dipersilakan Ibu untuk mengaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Yulia dari TK Alfitian. Ingin bertanya Pak, ada 3 yang ingin saya tanyakan sebenarnya. Yang pertama itu terkait ada guru kami yang ikut PPG. Nah, beliau ini datanya itu harus ditautkan dengan akun belajar. Sedangkan akun belajarnya itu ketika saya cek itu sudah ada ketika tapi nggak aktif. Ketika diaktifkan yang muncul itu ke email yang lama, email beliau yang lama di Dapodik. Di bulan 6 kemarin saya sudah ganti emailnya, sudah verifikasi orang dinas juga, sudah sinkron juga di Dapodik, tapi ketika aktivasi akun belajar itu larinya tetap ke
email yang lama itu gimana ya Pak solusinya yang pertama. Yang kedua, kemudian uh, mereka kabarkan kalau misalnya saya kan tanya dengan operator yang lain, sesama operator, mereka kabarkan itu masuknya nanti ke SSO karena harus verval dulu. Nah, sedangkan saya sekarang posisinya tidak bisa masuk ke halaman verval karena SSO-nya memang tidak bisa masuk. Kondisinya juga sama, email yang lama tidak bisa masuk lagi karena tidak tahu password. Um, ketika mau update di sana, diupdate di operatornya juga belum terganti. Belum saya kayak gitu, masih orang yang lama operatornya. Sedangkan kalau saya mau ganti kan saya harus masuk sebagai kepala sekolah atau sebagai operator. Itu sih Pak, kurang lebih pertanyaannya. Udah Bu? Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu atas pertanyaannya. Ya, baik. Selanjutnya kepada Bapak Darsono, bisa dipersilakan Bapak untuk menanggap. Ya, terima kasih Ibu Nanda. Terima kasih dari TKIT Alfityan. Ya, pertanyaan cukup bagus Bu. Berkaitan dengan akun belajar, solusinya coba Ibu nanti di jam kerja ya, ke pusat bantuan Kemdikbud. Ke pusat bantuan Kemdikbud, Ibu nanti diusulkan di situ. Ketik aja nanti di Google pusat bantuan Kemdikbud ya, atau ULT Kemdikbud. Nanti keluhan Ibu itu di situ di apa namanya? Ya gampangannya dicurahkan lah, termasuk mengupload dokumen-dokumen yang dipinta di situ nanti Bu. Itu di jam kerja biasanya dibukanya itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Itu di pusat bantuan Kemdikbud. Jika memang sudah berkoordinasi dengan admin dinas ya, itu bisa di pusat Kemdikbud supaya nanti email yang barunya itu terdeteksi, bisa ditautkan dengan email itu. Nah, kemudian yang kedua tadi apa Bu ya? Mohon maaf saya lupa tadi. Nggak masuk SSO, nggak bisa masuk SSO. Ya. Ya, itu yang pakai kode OTP ya, autentisi 2 langkah. Saya kebetulan belum pakai OTP kemarin, kelewat infonya. Jadi ketika masuk SSO-nya nggak bisa lagi. Ini SSO-nya, Sudah mohon maaf Bu, ini SSO-nya SP Datadik apa PTK Datadik Guru itu? semua Pak, verval PTK tidak bisa, verval siswa tidak bisa, kemudian mau masuk apa ya satu lagi itu juga tidak bisa. Karena kan semuanya sinkronnya ke halaman SSO itu. Oke. Kalau untuk verval PD, verval PTK nggak bisa masuk, Ibu registrasi ulang di SDM Data ya. Verval PD, verval PTK bisa masuk nggak Bu? Registrasi ulang Bu, registrasi ulang di SDM Data Kemdikbud ya. Nah, kalau perihal nggak bisa masuk ke SP Datadik, ke PTK Datadik, itu minta di reset ke admin dinas Bu. Jadi perihal email itu, kalau di dinas itu gini, di dinas itu dia akan mendeteksi guru itu. Kalau guru itu punya email 2 atau 3, itu mereka tahu ya. Jadi nanti yang tidak berfungsi emailnya mereka yang hapus. Mereka hanya mengaktifkan email yang bisa diverifikasi. Sehingga nanti akunnya bisa terverifikasi. Itu solusinya ke operator dinas ya, berkaitan dengan email itu. Supaya nanti bisa diverifikasi dan bisa masuk gitu Bu. Kalau masalah verval PD, verval PTK Ibu nggak bisa login, itu ya harus registrasi di SDM Data. Kalau itu tanpa ke dinas pun bisa Bu, ke SDM Data. Karena ini kan servernya beda, mohon maaf saya jelaskan lagi ya. Kalau verval PD, verval PTK, ijazah, verval SP, itu dia servernya satu yang namanya SDM Data. Itu jika kita tidak bisa masuk ke itu, kita wajib registrasi ulang dengan mengupload surat tugas operator ya. Itu. Tapi kalau yang berkaitan dengan akun Dapodik, email Dapodik, password Dapodik, email guru, jika ingin di reset dan sebagainya, itu solusinya cuma satu, ke operator dinas. Itu beda servernya ya. Mohon maaf ini saya jelaskan. Itu servernya beda itu.
Oke, gitu aja Bu ya. Ya. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Darsono atas penjelasannya. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, di sini ada dari Pak Deden yang sudah meraise hand. Boleh dipersilakan Bapak untuk mengaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin, warahmatullahi Pak wabarakatuh. Darsono, apakah suara saya jelas? Jelas Pak Deden, jelas sekali. Pak, ini ada dua kasus yang mau saya tanyakan terkait dapodik saya nih. Yang pertama itu Pak, ini kan saya nama dapodik itu pakai nama dapodiknya itu pakai email operator lama. Mungkin ada sama dengan Ibu Will tadi, mungkin saya kurang paham Pak itu gimana. Apakah bisa kita ubah emailnya itu jadi email sekolah kita? Karena kan saya dari PKBM nih Pak, Sekolah Kesetaraan. Saya pun baru dipromosikan untuk bantu PKBM saya jadi operator. Nah, setelah saya lihat ternyata pakai email pribadi operator lama, bukan pakai email lembaga. Otomatis kemarin kami ikut lomba USN, itu masuknya foto operator lama kan. Nah, itu Pak, gimana Pak cara ubahnya? Ubah email yang di Dapodik itu jadi email lembaga kami lagi. Terus Pak, yang kedua itu terkait pengisian e-rapor di Dapodik. Itu karena kan saya lihat di Dapodik saya itu kan operator lama orang dia nggak ngisi nilai rapor Pak. Nah, itu apakah ada efeknya ke depan atau emang nggak isi Pak? Terima kasih Pak. Itu aja. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Deden atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Pak Darsono, bisa dipersilakan Bapak untuk menanggapi. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Deden. Mohon izin menjawab nomor 1 Pak ya. Ini Dapodik masih terdeteksi akun email operator yang lama ya. Apalagi emailnya pribadi. Ini jawabannya sama Pak. Jawabannya cuma 1. 2 lah. Yang pertama, Pak Deden nanti buat Gmail, buat email baru, tapi di situ Gmailnya Gmail sekolah ya. Nah, bukan atas nama sendiri. Contoh gini, sdnegeri.mana@mail.com. Jadi supaya nanti Dapodiknya itu ya pakai akun sekolah. Kalau sudah punya ya berarti syukur. Nah, nanti itu diajukan ke operator dinas Pak, yang bisa merubah akun Dapodik, baik email dan password, itu hanya operator dinas. Tidak ada lagi. Hanya operator dinas yang bisa merubah akun Dapodik, baik email maupun password. Nah, nanti Bapak menyediakan Gmail yang baru aja, Pak. Ya. Yang penting aktif, ada email, ada passwordnya itu aktif, bisa masuk ke Gmail. Nanti didaftarkan ke dinas. Pak operator dinas, saya mau ganti nih akun Dapodiknya. Mana email barunya nih, email sekolahnya berikan aja. Nanti langsung tergantikan, Pak. Nanti langsung tergantikan. Nanti pokoknya sebelum diinstal Dapodik baru, Pak, ke dinas ya. Supaya nanti diinstal, itu langsung tergantikan yang operator lamanya, Pak. Itu kalau ganti akun Dapodik, itu ke dinas. Ya. Tapi kalau ganti nama operator, Dapodik, Pak Deden itu ke SP Datadik, di situ ada profil Pak, diganti aja nama operator lama sama Pak Deden umpamanya, diganti aja, nanti otomatis di Dapodiknya terganti. Itu kalau ini beda ya, kalau ganti akun Dapodik ke dinas, tapi kalau ganti nama operator cukup ke SP Datadik, ganti profilnya. Udah Pak nama. Oke, yang kedua e-rapor. E-rapor di SD sementara tidak wajib ya. Saya menjawab tidak wajib. Karena tidak ada surat resmi dari pusat juga, kemudian dari dinas juga tidak menginstruksikan. Kalau di daerah saya, nggak tahu kalau di daerah teman-teman. Tinggal diikuti aturan main di daerahnya. Kalau di daerah saya, ini tidak wajib menginput nilai di Dapodik yang nilai rapor itu ya. Apalagi e-rapor. Mungkin yang berlaku itu tingkat SMP, SMA, kalau e-rapor. Kalau SD ini sementara tidak wajib.
Bagaimana Pak kalau tidak menginputkan ke Dapodik rapornya, apakah ada efek atau pengaruh gitu ya Pak Deden ya? Tidak ada Pak, tidak ada sama sekali efek apapun. Kalau Dapodik SD tapi ya, tidak menginput nilai rapor pun di Dapodik nggak masalah, rapor nggak masalah. Kalau SMP, SMA, SMK saya nggak tahu ya, saya nggak tahu itu. Karena Dapodik saya SD sih, sampai saat ini nggak ada efeknya. Termasuk saya sendiri jujur Pak, saya nggak input nilai rapor di Dapodik, jujur. Dulu pernah Pak trauma, saya rajin banget dulu input nilai rapor ke Dapodik. Rajinnya pokoknya di atas rajin itu. Setelah kesini kok ini nggak ada efeknya, nggak ada penilaiannya, nggak ada, akhirnya tidak saya isi. Sudah hampir 5 tahun saya nggak ngisi rapor di Dapodik, aman-aman aja. Oh, kesimpulannya berarti untuk SD, rapor di Dapodik belum wajib gitu. Kecuali ada surat resmi dari pusat bahwa jenjang SD ini harus menginputkan nilai rapor itu baru saya gerak. Selagi nggak ada instruksi dari pusat, ya nggak usah juga, nggak masalah. Ya Pak ya. Oh, kan saya Pak jaga kesetaraan nih Pak. Tadi kan ada paket A, B, C nih Pak. Mm. Kan ada SMA, SMP, MSD. Nah, mungkin yang SMA, SMP-nya apa-apa perlu dimasukin nilai rapotnya ke Dapodik. Itu Pak. Nah, kalau SMA, SMK tergantung kebijakannya Pak. Di situ oleh dinasnya diinstruksikan nggak? Suruh input nggak? Berarti harus konfirmasi dulu. Iya, karena gini, setiap kebijakan beda-beda ya. Kadang di Kabupaten A, begitu kita konsultasi ke dinas, diinputkan nilai rapornya ke Dapodik menggunakan e-rapor. Di Kabupaten B nggak usah gitu. Ya, karena di media sosial itu kan berseliweran kemarin ya, baik di platform sebelah tuh, itu yang tentang e-rapor dan sebagainya. Tapi ada sebagian daerah yang tidak mewajibkan e-rapor itu. Ya Pak Deden ya, tanya dulu ke dinasnya tentang e-rapor ini. Ya. Makasih banyak Pak syaratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Darsono atas penjelasannya. Semoga penjelasan dari Bapak Darsono bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Deden. Ya, baik Bapak dan Ibu peserta. Ya, sebelumnya mohon maaf, berhubung waktu juga sudah habis, maka untuk sesi diskusi pada sore hari ini kita cukupkan. Ya, baik, untuk selanjutnya sebelum saya tutup kegiatan Diklat Nasional pada sore hari ini, saya kembalikan lagi kepada Bapak Darsono selaku narasumber kita pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga ini untuk menyampaikan sedikit closing statement-nya. Kepada Bapak Darsono bisa dipersilahkan. Terima kasih Ibu Nanda. Bapak Ibu, teman-teman operator dari Sabang sampai Merauke yang hadir di Zoom ini, di closing statement tidak banyak yang saya sampaikan, saya hanya menggarisbawahi bahwa jika nanti Dapodik terbaru rilis, Bapak Ibu, teman-teman operator tidak usah tergesa-gesa, santai aja. Karena apa? Karena begitu rilis biasanya ini dia tidak langsung normal servernya, ya. Jadi santai aja, nggak usah melihat orang lain sudah diinstal dan sebagainya. Kita santai aja, toh waktunya juga masih panjang. Intinya untuk mengerjakan Dapodik ini, satu, kita harus sabar. Yang kedua, harus benar-benar teliti sehingga nanti datanya valid. Intinya tetap tenang, tetap sabar. Kemudian jika ada masalah, invalid dan sebagainya, tidak usah panik, tidak usah bingung, galau apalagi ya. Pokoknya tetap tenang. Semua masalah pasti ada solusinya. Adapun nanti jika ada error dan sebagainya, Bapak Ibu, teman-teman operator bisa saling komunikasi dengan sesama operator. Dengan operator yang sudah lama atau senior pun boleh. Nanti biasanya ada sharing-sharing sehingga semua permasalahan Dapodik Bapak Ibu itu bisa terselesaikan. Intinya tetap tenang dan sabar, tidak usah tergesa-gesa. Tetap semangat untuk operator seluruh Indonesia. Salam hormat dari saya pribadi.
Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Darsono selaku narasumber kita pada sore hari ini atas penyampaian materi yang sangat luar biasa sekali. Semoga ilmu-ilmu yang telah diberikan Bapak Darsono bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, baik, untuk selanjutnya, apabila Bapak Darsono memiliki kegiatan lain, boleh dipersilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom meeting ini. Sekali lagi, terima kasih banyak, Ya, terima Bapak. kasih Ibu Nanda, Bapak Ibu, teman-teman. Mohon maaf ya jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Bye-bye. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Selamat sore. Selamat sore.